Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Iman aja nggak cukup. Kenapa iman aja nggak cukup? Banyak orang yang ngaku beriman, percaya sama Allah, tapi maksiat tetap dijalankan. Betul apa ya? Banyak orang yang percaya sama Allah, banyak orang yang percaya beriman kepada Rasulullah, banyak orang yang beriman percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari akhir, tapi dia kemaksiatan tetap dijalankan. Berarti kan iman aja dalam hidup ini nggak cukup. Iman harus dibarengi dengan amal yang soleh, kan gitu. Kalau iman aja bisa buat kita selamat, ya memang bisa, tapi kan triknya terakhir, Pak. Ya, asalkan sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah, ya kita selamat, Pak. Tapi kan kloternya kloter terakhir. Nah, kita maunya kloternya ke berapa? Hah? Pertama. Maunya kloter ke berapa, Pak? Pertama. Iyalah. Harus kloter pertama. Tapi kan untuk mencapai kloter pertama itu nggak gampang. Harus ada amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh ini melakukannya berat, bukan tanpa ujian. Pasti ada godaan dan ujian yang mengikut daripada amal itu. Betul ya? Ya, kemari aja godaannya ada nggak? Ya. Ada nggak? Ya. Nah sekarang aku mau nanya, ini tempat kita, acara kita malam ini baik nggak? Baik. Kenapa baik? Di masjid. Acara yang kita buat baik nggak? Baik. Kenapa baik? Di masjid. Mengantisipasi maksiat. Ini ikut-ikut yang enggak. Ya kan? Nanti hasilnya baik nggak? Baik. Insya Allah baik. Ini di tempat yang baik, acaranya baik, manfaatnya baik, tapi jangan kau anggap di sini godaan nggak ada. Ini godaan banyak, ini biar tahu kau dulu. Apa godaannya Ustaz? Ini setan berkeliling. Ini setan berkeliling. Mana tanda setan keliling? Di tempat duduk kita tuh diserakkan paku-paku setan tuh. Kenapa? Supaya nggak tenang kita didengar kajian. Diserakkan di tempat duduk kita di paku. Supaya orang dengar kajian nggak tenang, pengen keluar, pengen cepat pulang. Makanya yang keluar-keluar itu setan itu. Aku nggak peduli kok siapa yang keluar mau bilang setan, nggak peduli apa. Ini kan cara setan, dengar kajian dia belah, nonton TV matanya melek. Betul apa ya? Iya. Siapa lagi yang mau keluar? Terus siapa kau undang aku? Nggak peduli ya? Sur, enggak, benar. Tapi setan maaf Ustaz, nggak berhasil menggoda kita dengan menjerakkan paku di tempat duduk kita. Oh, setan punya cara yang lain. Gimana caranya Ustaz? Ditiupkan yang matamu angin. Meret mata wak. Nari. Ngantuk. Banyak orang dengar ceramah ngantuk. Jadi kalau dengar ceramah ngantuk yang disalahkan siapanya? Kenapa kok cepat kali kok nyalakan? Kalau dengar ceramah ngantuk Ustaznya nggak enak. Ustaz itu kok salahkan? Padahal matamu yang banyak setannya. Jadi gimana Ustaz supaya mata itu nggak diduduki setan? Kau punya jempol, usapkan jempolmu ke langit-langit mulut, baca ta'awuz, usapkan supaya setan itu pergi. Kering Ustaz, nggak ada udah Ustaz, kopinya udah kawan sebelah. Udah pakai udah kawan sebelah, tak pala ta'awuz, cium bau dia melek mereka. Katanya setan nggak mau kalah, setan itu tetap menggoda kita. Kecil pula setannya juga.
masih menggoda. Cemana lagi cara menggodanya? Ditiupkannya angin ke perut kita. Sehingga orang yang dengar ceramah itu pengen buang angin aja Pak. Dihimpit-himpitnya. Mengajar dia duduk di samping-samping dinding, biar dinding itu jadi korban. Ini benar Bang. Ustaz mau bahas kentut, mau bahas angin, mau jorok angin Ustaz. Ini Islam bos. Al-Islamu ilmiah wa amaliyah. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Semua dibahas, perkara angin pun dibahas. Ini nanti ada adab ya. Di pelan-pelan biar ngajinya paham. Angin itu dibahas. Buktinya mana? Itu dalam Islam angin dikategorikan ke beberapa model. Satu, ada model angin suaranya kencang, suaranya besar, tapi baunya nggak ada. Macam itu kan? Yang kenal racing itu. Besar suaranya tapi nggak ada bau. Ada model angin, dia maaf, tak ada suara tapi baunya buat orang berantak. Dia lembut aja Bu. Tapi satu masjid galau dibuat. Itu orang semua. Yang ketiga ada model angin maaf, sudah lama ditahan-tahan, tahu-tahu keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasanya kapan Ustaz? Waktu sholat. Ini sering ini Pak, waktu sholat. Ciri-ciri orang yang sholat digoda setan pakai angin, dia akan mengikuti gerakan kemana arah mata angin itu berlayar. Allahu Akbar. Ke atas angin itu menjinjit waktu. Ini Pak. Ini setan punya cerita. Ke kanan angin itu ke kanan Pak. Ke kiri. Itu keringat biasanya. Nah, kalau kau sholat menengok orang model sholatnya begini, ini bukan aliran sesatnya. Ini orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Jangan kau ganggu, biarkan aja dia. Itu sholat udah nggak tentu lagi. Ruku udah nggak sempurna lagi tuh. Allahu Akbar. Inilah paling pol. Sudah nggak subhana rabbiyal azim, rabbiyal juga nggak ada. Cepat lagu sikit. Aku pikir karena sekolah kita kemana-mana. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sinilah pusatnya. Terus dan kemana? Begitu bersujud, orang itu selama dia hidup, begitulah bahan cerita orang. Yakin punya cerita. Apa maknanya Ustaz? Ada adab di sini. Apa adabnya? Kata Nabi, kalau kau duduk dalam majelis ilmu, kau mendengar orang yang buang angin. Kata Nabi, yang dengar suruh diam. Pura-pura nggak tahu aja. Tapi bau ikhlas, kau hirup dalam-dalam. Kau anggap aja untuk minyak kayu kunci. Jangan kawan sebelah nembak. Ini orang ini. Ini kalau tak ada pikiran ini. Resok, risik. Diam aja. Tengok aja muka kawan. Kalau tengok bisikan keluar ke telinganya. Kalau tak tahu. Orang tahu aja orang tak tahu. Makanya amal soleh ini berat. Godaannya ada. Mau dengar majelis ilmu, godaannya setan selalu memberikan rasa was-was. Allazi yuwaswisu fi sudur. Rasa was-was selalu diberikan. Di rumah diberikan rasa was-was sampai kemari setan enggak berhenti menggoda kita. Gimana caranya kita bisa pulang dengan cepat sebelum zaman selesai? Setan punya cara. Memang hidup itu diciptakan begitu. Di mana ada kebaikan pasti ada keburukan. Di mana orang pengen baik pasti akan selalu diuji. Benar-benar tak dia berubahnya kan begitu. Semua kita diuji kok. Ibu, hidup diuji nggak Bu? Ibu lah. Aku tanya, diuji nggak Bu? Bu? Diuji nggak Bu? Diuji. Bapak?
Hidup diuji nggak Pak? Uji. Diuji Pak? Uji. Berat? Lumayan lah. Nampakku berat nih, karena dari wajahnya wajah-wajah tertekan semua nih. Ya, semua kita diuji kok. Ibu diuji, bapak diuji, Ustaz Ucai diuji. Apa ujian Ustaz? Salah satunya ini. Foto. Sepanduk ini ujian Pak. Jangan kau pikir nggak ujian ini. Hari ini kita senang, bangga. Foto kita di mana-mana dipandang orang. Hari ini foto kita di mana-mana ditempel BKM. Kita bangga Pak. Ujiannya kapan? Nanti selesai acara. Ini selesai acara orang udah berebut untuk kandang ayam nih. Ujian ini jangan kau pikir nggak ujian. Ini gara-gara foto ini maaf. Orang nggak yakin kalau aku yang difoto ini tuh. Aku datang tadi, apa yakin kau kalau aku orang yang difoto ini? Udah jujur-jujuran aja sih, jangan aku tidak. Yakin nggak ini kalau aku orang yang difoto itu? Kuat kan orang bukan tengah. Bener Pak. Ibu ini nggak yakin mah, yang jemput saya di hotel kan di Pekanbaru, tak yakin kan. Saya keluar dari hotel dia masih merokok aja kok. Kenapa? Pikirnya bukan saya. Ustaz ya, tahu mu? Masuk baru berapa? Macam saya datang tadi, nggak ada yang yakin kalau saya yang difoto ini Pak. Artinya Pak, ujian itu selalu ada. Dimanapun kita, kalau kita berbuat baik, kita pasti diselingi dengan ujian Pak. Tergantung kita, mampu nggak untuk melewatinya. Kan begitu. Dan hidup ini memang perlu dibarengi dengan ujian. Supaya apa? Hidup kita jadi makin dewasa Pak. Banyak hari ini orang yang hidup gak dewasa, baperan. Sama manusia baper, sama Allah baper. Sama Allah bisa gak enakan, kan goblok. Sama Allah gak enakan. Yang ngasih dia hidup kan Allah. Bisa pula sama yang ngasih hidup gak enak. Ya Allah, kau gak adil. Sawitku terek. Uangnya sedikit. Padahal pupuk udah habis banyak. Kau nggak adil ya Allah, goblok. Kau ngadu sama Allah, kau jelek-jelekan Allah. Dulu aku panen banyak, kau nganter uangnya sama siapa? Untuk kesenanganmu sendiri apa untuk Allah? Kan begitu. Orang sekarang kan aneh Pak. Dapat nikmat lupa sama yang ngasih nikmat. Begitu nikmat diambil, nyala-nyalakan yang ngasih nikmat. Ini orang goblok itu. Bodoh boleh, goblok jangan ya. Kalau bodoh masih bisa diajarin, goblok nggak bisa Pak. Goblok itu apa kan? Goblok itu dia minum es pakai pipet. Bukannya dihisap, tapi diembus. Nah inilah goblok itu. Udah tahu kepalanya botak, tapi dia pakai sisir. Kan goblok itu kayak gitu. Maka hari ini jangan gitu lah. Hidup ini diuji sama Allah supaya kita lebih dewasa. Supaya kita ini jangan terlalu berprasangka buruk sama manusia dan jangan berprasangka buruk sama yang menciptakan manusia. Siapa? Allah. Dan ini memang janji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak menjadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian, kata Allah. Liyabluwakum ujian. Makanya dalam kitab Jumlatul Tafasir Fathul Qadir yang mengarang Profesor Dr. Sulaiman Al-Asghar dalam Jumlatul Tafasir menjelaskan kalimat liyabluwakum itu artinya ujian. Ujian itu hanya bisa dirasakan, dengar ya, ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang yang hidup nggak punya iman, dia nggak akan pernah merasa kalau hidup ini sebagai ujian. Hanya orang yang punya iman dia hati-hati dalam hidup. Tapi kalau orang hidup nggak punya iman, inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Hayya 'alas shalah. Pura-pura tungki kupingnya. Hayya 'alal falah. Pura-pura lumpuh kakinya.
Padahal dia dengar, padahal dia bisa berjalan, padahal ada kendaraannya. Tapi dia nggak berlaku sama dia. Kenapa? Nggak punya iman, Pak. Ilah itu tidak sampai di hatinya. Makanya ketika hanya ada sholat, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah. Dari Allah. Makanya kau ketika panggilan azan itu berkumandang, mau kau punya kuping, mau kau punya tangan, mau kau punya kaki, mau kau punya hati, mau kau punya kendaraan, tapi kalau ilah itu tidak sampai kepada hatimu, maka kau gak akan open sama panggilan azan. Inilah orang-orang yang gak peduli sama ujian itu. Inilah orang-orang yang gak punya iman itu. Makanya ujian dunia itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi kalau orang gak punya iman, dia suka-sukanya hidup, itu gak pernah merasa kalau hidup ini gak ujian. Karena dia nggak tahu kalau sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan dunia, yakni kehidupan akhirat. Sedikit kali dunia ini, bos. Yang kau pikir dunia ini banyak, berhektar-hektar sawit ustaz, nggak kau mati, tahu kau? Maka jangan sombongan, biasa aja kau. Masa soal hebat tak? 10 cincin itu saja. Apa kalau 10 cincin semua jari pun pakai cincin? Kau mati nggak kau bawa? Cincinmu 10, semua kau pakai di jari supaya dibilang orang hebat. Sampai macam robot tangan kau berjalan. Kemana kak? Sana. Jijik ada orang-orang kayak gitu. Ngapain kak? Dengan pengajian. Pulang pengajian meninggal kau. Pertanyaanku, kau bawa nggak cincin kau itu? Kau bawa tak? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk suami. Gak usah cerita anak, gak usah. Untuk suami. Tapi kan suamiku nangis, Ustaz. Nangis pencitraan. Gak usah cerita lah, pencitraan itu semua. Meninggal kau, menangis suamiku. Ya Allah, mami. Cepat sekali kau meninggal. Belum siap aku kau tinggal. Kasihan anak-anak kita masih kecil ini. Siapa nanti yang menyiapkan baju dan makan? Aku belum siap kehilanganmu, diambilnya cincin yang dijepit. Dalam hati lagi kau, alhamdulillah. Berpindah dari manis, menangis lagi suami. Ya Allah, ini kalau tahu cincin kau banyak, kenapa enggak dari dulu kau mati? Pindah ke jari tengah, makin kuat tangis suara suamimu, makin kuat tangis suara suamimu. Mami, ya Allah, mami. Tetangga nanya, kenapa bang? Payah dicabut. Apa pikir nangis itu? Payah tapi cabut dari. Jangan sombong kita hari yang banyak harta. Ujian itu Pak. Ujian harta itu paling berat Pak. Ya sekarang aku mau nanya, ya Bang ya, mau nanya Bang. Hah? Kau usah jawab lagi yang Pak payah nanya sama orang tertekan ini. Ibu lagu. Hidup yang paling payah ini diuji sama sulit apa diuji sama senang? Hah? Apa? Sama aja dengan laki bini pun tengok. Hidup ini paling payah ketika kita dihadapkan dengan kesenangan. Lapar terasa, haus terasa, nampak, sakit terasa, susah terasa, hutang terasa, nampak ujiannya Pak. Tapi kalau diuji dengan senang, nah inilah lalai kadang-kadang orang ini. Lupa dia. Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kesenangan. Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan popularitas. Macam kita ini lah diuji sama popularitas. Berat itu. Bagi kalau panitia menelpon, Ustaz, apa? Berapa undang Ustaz? Saya tidak pernah mentarifkan. Jadi Ustaz tidak mentarifkan? Oh tidak. Makanya cepatlah undang saya. Sebelum nanti awal tahun saya tarifkan sudah menerima. Ya, ini ujian popularitas ini berat Pak.
Jadi pejabat berat. Di pejabat berat kan? KPK ini. Jadi pejabat enak nggak? Mana enak nggak berkembang kita Pak segitu aja. Kan berkembang Bapak segitu aja kan? Diuji dengan harta berat Pak. Ustaz tahu dari mana? Maaf, dulu ada sahabat Nabi namanya Salabah. Siapa Bu? Siapa Bang? Salabah. Salabah kenapa? Salabah. Salabah nggak kena. Orang pelelawan. Maaf ya. Di Salabah itu belum kiri Pak. Enggak punya apa-apa Bang Haji. Miskin. Harta nggak punya. Tapi waktu susah, rajin datang ke masjid Bang. Rajin jemaah ke masjid. Betul. Nggak pernah nggak ke masjid. Selalu jemaah ke masjid. Diuji sama susah. Diuji sama miskin. Diuji sama kiri. Tiap hari ke masjid. Jemaah baru Rasulullah. Tapi sahabat punya kebiasaan. Habis sholat nggak pernah ikut doa, langsung pulang. Bukan karena sahabat nggak mau doa, tapi karena memang keadaan yang mengharuskan dia cepat pulang. Itu sahabat. Ya, sahabat. Sampai suatu hari Rasul nanya ke sahabat, sahabat, ya Rasul, kau tengok rajin ke masjid. Alhamdulillah ya Rasulullah. Tapi kenapa ya sahabat perhatikan kau nggak pernah mau ikut doa sama kami ya sahabat? Apa jawaban sahabat ya Rasul? Bukan nggak mau aku bareng doa bersama dengan Rasul dan sahabat yang lain. Pengen kali ya Rasul, pengen betul. Siapalah yang nggak mau berdoa kami yang mengaminkan. Siapalah yang nggak pengen engkau yang berdoa kami di belakang ikut mengaminkan ya Rasulullah. Tapi keadaannya Rasulullah. Kenapa ada sahabat? Aduh ya Rasul, berat ya Rasulullah. Berarti kenapa sahabat berat ya Rasul? Sarung. Kenapa sarung? Pokoknya sarung lah ya Rasul, sarung. Ya kenapa dengan sarungmu? Sarung ya Rasul. Ngomong kenapa dengan sarungmu? Sarungku cuma satu ya Rasul. Ini kalau aku lama pulang nanti biniku di rumah nggak sholat. Nih kalau aku lama pulang nanti biniku nunggu aku, waktunya habis, biniku nggak sholat. Kan aku yang berdosa ya Rasul, bukan cuma istriku. Loh kenapa rupanya satu cuma satu? Ini pun hadiah sunat masal ya Rasul. Itulah kira-kira. Oh gitu, iya. Jadi sahabat itu punya istri, kerjaannya cuma satu aja, ngapain? Nungguin sarungnya sahabat. Nungguin sarung. Ini istri sahabat. Istri bapak di rumah, nungguin apa? Itu aja lah. Lain istri sahabat, yang ditunggu kainnya sahabat, sarungnya sahabat. Kenapa? Dia pengen sholat. Sementara sarung cuma satu. Oke lah kalau begitu sahabat, besok habis sholat zuhur kau ketemu sama aku ya. Apa cerita ya Rasulullah? Kau usah banyak nanya. Pokoknya besok selesai sholat zuhur kau jumpain aku. Baik ya Rasul, insya Allah. Pulanglah kau sahabat, cepat. Kau sudah ditunggu sarungmu sama istri. Baik ya Rasul, sahabat pulang. Besok selesai sholat zuhur, sahabat jumpain Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam sahabat. Sudah datang kau? Sudah. Ini sahabat. Aku manggil kau mau ngasih. Ngasih apa? Hah? Sarung. Kambing. Ngasih apa? Tisu. Ya anggap aja kambing lah. Sahabat, ini ada kambing whiteboard. Ini kambing kuberikan samamu, kau jaga, kau rawat, mudah-mudahan kambing ini bisa manfaat untuk hidupmu sahabat. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah. Sahabat nangis Pak. Kambing dibawa pulang, sahabat senang. Kenapa senang? Dikasih kambing sama Rasul. Namanya kambing yang ngasih Rasul.
Belum sampai sebulan, kambingnya udah banyak. Tiap hari melahirkan. Entah kapan beranaknya, entah kapan hamilnya, tahu-tahu melahirkan aja. Makin banyak kambingnya, lupa datang ke masjid. Nah ini. Makin banyak kambingnya, dia diperbudak oleh kambing, sibuk ngurus kambing ketimbang ibadah sama yang ngasih kambing. Rasul kan nyariin. Di Sa'labah semenjak kambingnya banyak, tak nampak kemana. Oh, sibuk ngangon ya Rasul. Di mana? Padang pasir, padang rumput. Ayo datang ke sana yuk, ayo. Assalamualaikum, Sa'labah. Oh, waalaikumsalam ya Rasul. Semua orang-orang tak bersalah begitu, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya Rasul. Ku tengok kambingmu sekarang banyak. Ya, mana lah ya Rasul? Hasil kerja kerasku. Inilah hasil kerja kerasmu. Kau titipkan dua sekarang banyak. Kalau nggak rajin aku ya Rasul, ya nggak mungkin sebanyak ini kambingku ya Rasulullah. Iya ya. Tapi sayang, kenapa kau sekarang nggak pernah ke masjid lagi? Macam mana aku mau datang ke masjid ya Rasul? Kalau ku tinggal kambingku ada serigala, dimakan serigala kambingku. Oh ya. Hebat kan mulutku ya. Dia belajar kenapa? Dan kalau gitu gini aja lah. Kalau ini korban ya, karena aku tengok kambingmu udah 40 ekor, untuk korban ya, oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini nanti ada sasaran ada yang datang mau beli kambingku sebiji. Sengaja dijualnya Pak, supaya batal syarat wajib kurban dia. Otaknya mengakali, jijik kalau orang ini. Ada orang kayak gitu di sini Pak? Enggak. Ada? Enggak. Ada? Kalau ada antum kerja di masjid. Akhirnya apa yang terjadi Ustaz? Yang terjadi karena zalim dia dengan nikmat Allah, kufur dengan nikmat Allah. Dia lupa dengan ujian Allah, bahwasanya kesenangan itu sebenarnya ujian untuk menguji keimanan dia, apakah dia tetap istiqomah kepada Allah atau tidak. Ternyata dia lari dari jalurnya Allah, dia keluar dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, bukan jalan yang disesatkan Allah. Akhirnya apa? Allah ambil semua nikmat kesenangan dalam dirinya. Kambingnya dimatikan Allah semua, tinggal sarung sebiji itu lagi balik. Miskin dia balik. Makanya hari ini maaf, hidup ini ujian, dan ujian yang paling berat adalah ketika diberikan kesenangan. Banyak orang yang lalai ketika dititipi kesenangan. Maka kalau hari ini kita dititipi kesenangan, kita jangan pernah lupa sama yang memberikan kesenangan hidup kepada kita. Nih, aku tengok tadi makan-makan. Dan ini cerita-cerita ternyata setiap bulan berapa kali Pak? Setiap Jumat buat. Subuh buat. Itu maaf. Kau yang punya nikmat dari Allah, bantu. Jangan kau memakan aja. Makan kuat sedekah 2000. Macam mana Allah nggak marah? Malaikat pun geram dengan Allah. Malaikat yang lawak makan tambah-tambah. Oh, waktunya makan cepat kau. Waktu sedekah biji kau ada kan otak kau. Pengen kan cekek kan rasanya yang kau kata malaikat. Jangankan orang dengan Allah, malaikat pun geram dengan Allah. Makanya kalau awak ada nikmat harta, jangan awak sombong. Itu ujian kenikmatan. Kita bantulah. Jelas. Apa kata Nabi? Mangkana lahu ma'lum falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, kau sedekah dengan harta. Biar sedikit tapi rutin. Setiap hari. Biar 2000 tapi rajin. Daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah. Itu siraman pajar. Ada yang dapat semalam? Alah, ya pemain semua aja. Ular semua udah jadi Pak. Jangan awak pikir kedekut sama nikmat yang dititipkan Allah. Payah Pak. Orang di batu besar jarang tersambung. Gara-gara kerikil kecil banyak orang terpeleset. Makanya berat nikmat hidup ini.
Dan itu hanya dirasakan oleh orang yang punya iman. Dikasih kesenangan berat. Gak usah sombong kita sama harta kita. Ujian paling berat ketika diberikan kesenangan. Jadi waktu dikasih kesenangan, itulah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Iman ada, tinggal amal solehnya. Amal solehnya mana? Itu tadi, dititipi kesenangan hidup, gunakan kesenangan hidup itu untuk dijadikan sebagai amal soleh. Dikasih motor, buat bawa motor untuk sholat, Pak. Ini orang sekarang payah. Kasih motor ke masjid, jalan kaki, lebih rela motornya disimpan di rumah biar gak kena becek. Biarlah dia yang kena becek daripada motornya. Kan lucu orang kayak gitu. Aneh kan pemikiran dia. Maaf. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Siapa yang syukur sama aku bertambah, yang kufur azabku pedih. Ya kan sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu, syukur yang seperti apa yang menyebabkan kenikmatan ditambahkan itu? Ya kan? Syukur yang bagaimana yang menyebabkan nikmat itu ditambah Allah, kan begitu ya Pak ya? Syukur ketika ada sama kita gunakan di jalan Allah menjadi amal soleh. Dulu jalan kakinya Pak BKM ke masjid, umpama Pak, ditengok Allah nggak Pak BKM itu rajin ke masjid jalan kaki? Nampak nggak Allah? Ngelihat nggak Allah itu? Tapi istiqomah Pak BKM jalan kaki. Oh, dipanggilnya malaikat. Malaikat siapa yang pengatur rezeki? Malaikat Mikail. Mari. Israfil penyup sangkakala, jangan macam-macam. Kemari. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Tuh, Pak BKM tuh. Gak ada kendaraannya, motornya gak ada, mobilnya gak ada, jalan kaki tapi rajin ke masjid. Mampu kan dia beli motor? Biar makin rajin dia ke masjid. Oke. Dimampukan Allah beli motor. Dikasih motor, bukan makin malas ke masjid, makin rajin Pak. Sholat maghrib, zuhur udah pilih. Papi sama bininya kemana Bang? Sholat maghrib. Tapi masih zuhur, aku sholatnya di sana. Di masjid raya. Dekat ya Bang, sini aku mutar-mutar dulu. Saking kan senangnya dia Bang. Ditengok Allah nggak? Dilihat Allah nggak? Ini orang kok kasih motor bukan makin malas, malah makin rajin. BKL kemari. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Tuh, dikasih motor makin rajin, mampu kan beli mobil. Oke. Mampu kan Pak BKL beli mobil. Dikasih mobil bukan makin malas, malah makin rajin. Sholat Jumat, Senin udah begini. Coba. Saking dan syukur ya kan sholat Jumat di Senin ya Pak. Jumat hari sama karena sama. Senin udah tinggi. Kenapa saking kan sholat nggak dapat kenikmatan? Dijadikan sebagai amal soleh. Inilah yang menyebabkan kita jadi orang-orang yang keluar dari golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apapun yang dititipkan Allah dijadikannya sebagai ujian, sehingga ujian itu dia hati-hati, jangan sampai ujian itu menjerumuskan dia ke laknat Allah, tapi dia gunakan bagaimana ujian itu, kenikmatan hidup itu yang sebagai ujian itu dijadikannya sebagai jalan untuk mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita dikasih nikmat dulu. Hitung-hitung amal kita sebelum amal kita dihitung oleh Allah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Umar. Umar kenal Umar? Benar. Umar. Benar. Umar. Orang Kuansing. Maaf, Umar bin Khattab. Seorang Amirul Mukminin, pengganti Rasulullah setelah Abu Bakar, yang dosanya maaf luar biasa Pak. Dosa kita yang paling luar biasa apa sih? Coba Pak BK, dosa Bapak yang paling luar biasa. Coba pakai ini dulu Bapak. Coba.
Ya kita tanyalah sama diri kita, dosa kita yang paling ngeri apa rupanya? Coba kau tahu dulu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosanya seorang Umar bin Khattab, Pak. Umar dulu nyembah berhala, kurma disusun, disembah sebagai Tuhan. Habis disembah, kurmanya dimakan. Coba, Tuhan dimakan sama dia. Zaman jahiliyah, Umar punya anak perempuan, anaknya dikubur hidup-hidup. Umar, Pak. Tapi tengok, ketika hidayah datang kepadanya, dia dapatkan rahmatan lil alamin melalui Rasulullah ketika bersyahadat mengakui Allah dan Rasulnya. Coba tengok, dia keluar dari mulutnya, hitung-hitunglah amalku sebelum amalku dihitung Allah. Ini orang yang mantan preman, mantan bandit, mantan penjahat kelas kakap, tapi bisa berkata seperti itu. Kita yang hari ini dosa kita, kejahatan kita mungkin nggak separah yang dibuat sama Umar. Pernah nggak kita pikir sampai di sana? Itu sama. Maka hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung Allah. Ini kan evaluasi kita hitung. Syukur wajib, tapi mengevaluasi jauh lebih wajib. Supaya apa? Kita nggak kufur dengan nikmat umur ini. Evaluasi. Hitung-hitung amal kita. Ingat nanti kan kita semuanya bakal mati. Betul apa ya? Oh, ibu nanti bakal mati nggak? Ibu nanti bakal mati nggak? Ya. Bapak bakal mati nggak? Ya. PKM mati nggak? Pak Imam mati nggak? Pak Muazzin mati nggak? Ustaz Ucan mati nggak? Bapak ada dendam apa? Maksudnya saya ceritakan baik-baik. Kita semua kan bakal mati, Pak. Hari ini kita ngaji, insya Allah dapat ilmu, kita ketawa, pulang tahu-tahu meninggal. Kan nggak ada yang tahu. Biasanya yang dengar ceramah. Kalau yang ceramah jarang itu jarang. Yang dengar biasanya. Kan nggak pernah tahu ya pembedaannya. Nah maaf, sekarang begini, kita semasa hidup ini kan ada dua malaikat yang mencatat amal kita. Siapa nama malaikat itu? Raqibun wa Atidun. Raqib dan Atid. Ini nggak pernah sulit mencatat amal kita. Niatmu kemarin mau ngapain pun Allah tahu, malaikat tahu. Niat ibu kemarin ngapain? Niat bapak-bapak udah tahu, itu kan makan cereal ini. Niat ibu kemarin ngapain? Dengan ceramah mau menengok yang ceramah. Sudah jujur aja. Ini Allah tahu, malaikat tahu Pak, dicatat. Nah selama hidup, ini kan ada rokibun wahati yang nyatet amal kita. Nanti setelah kita mati, nah amal kita itu nanti direkap. Direkap Pak. Disimpulkan, untung kah, rugi kah, atau remis kan gitu. Remis tahu kan remis? Seri sama dia 50-50. Ngerti kan? Gini, ngerti kan? Ngerti ngomong ngerti gitu biar cepet ini. Tapi kan setelah direkap kan ketahuan mana lebih banyak amal baik kah, amal buruk kah, atau seri kan begitu kan? Nah nanti setelah amal itu direkap, nanti akan diantarkan sama Allah. Diantarkan sama Allah, yang antar malaikat juga. Siapa nama malaikatnya? Oh, mana Pak? Jumpai malaikat. Diantar sama malaikat, yang antar nama malaikatnya, malaikat Hafazah. Siapa? Diserahkan sama Roh Hati. Jok, tugas kami udah siap Jok. Ini antar sama Allah. Setor sama Allah. Oke. Menjadikan mau ketemu sama Allah itu kan lewatin langit ke-1, ke-2, sampai ke-7. Itu tiap-tiap kali ada malaikat yang jaga Bang. Ada malaikat yang ngepam, yang menjaga, jaga pos. Jadi suatu hari di dalam kitab Matlaqul Talibin, berapa ini? Udah sejam lebih ini pembedanya. Baik,
Dalam kitab Matla'ut Thalibin diceritakan nanti malaikat hafaz suatu hari akan membawa catatan amal. Catatan amal siapa? Orang soleh. Sangkingkan solehnya dia, catatan amalnya bukunya sampai berkilau. Sangkingkan berkilaunya sampai silau mata hafaz itu. Silau yang pertama di-stop sama malaikat. Yang pertama, stop zone. Amal siapa ini? Kok cerah kali catatan amalnya? Wow, orang soleh. Orang soleh, iya. Makanya catatannya berkilat. Cahayanya terang. Iya, siapa? Orang soleh. Rajin sholat. Wow, jangan kau tanya. Sholat Jumat, Senin, Diki. Oh iya, sedekahnya, wow, paten. Ilmu agamanya, oh banyak. Pernah masuk TV? Pernah. Jadi orang siapa ini? Ucai. Udah dengar aja dulu. Ternyata yang dibawa amalan juga. Sangkaikan banyak amal baiknya sampai berkilat catatan amal ini. Oh, amalan Ucai ini, iya orang soleh. Iya. Kirtosun wahid. Kirtosun wahid, satu persatu kertas dibuka, diperiksa. Senyum malaikat penjaga pintu langit pertama. Termasuk orang soleh. Masya Allah ibadahnya banyak. Pernah ceramah di Teluk Banten ini, di Masjid Raya ini. Ini pernah dikasih teh manis terlambat jangan. Begitu dibuka lembaran terakhir, kecewa malaikat. Dibanting ya buku catatan amal benar. Wah, dipanggilnya apa itu? Kemana kau? Wantarkan sama si Ucai ini, kau campakkan dulu catatan amal dia ke muka dia. Apa cerita ini? Dia sombong. Dia memang rajin ibadah, tapi di hatinya ada kesombongan. Kau campakkan ke muka dia, enggak lagi. Jangankan di hadapan Allah, untuk tembus langit pertama saja pun enggak bisa. Campakkan ke muka dia. Dicampakkan apa ke muka. Wah, ini amalku. Amalku kan pasti lebih parah kan gitu. Apa yang kurang? Bebas saja mengetawain aku dari sana. Kenapa ada sombong, Pak? Ternyata hari ini yang merusak amal kita apa? Kesombongan. Makanya orang yang beriman kepada Allah, ketika dia bersyukur dengan nikmat umur yang dititipkan Allah kepadanya, jangan ada kesombongan di balik nikmat umur itu. Maka ciri orang yang beriman, apa itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Kata Allah, orang yang beriman itu adalah orang yang selalu hajaru. Makna hajaru apa Ustaz? Hijrah, selalu berpindah, selalu berubah, terus berusaha menjadi lebih baik, tidak pernah puas dengan amal ibadah yang selama ini dia buat. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia bangga dengan amalnya, dia bangga, dia puas dengan ibadahnya, berarti dia bukan orang beriman. Kenapa? Ada kesombongan. Orang beriman itu tak pernah puas dengan amal ibadahnya. Semakin dia dikasih umur, akan semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan. Mau kebaikan itu dilihat orang, mau nggak dilihat orang, dia tetap lakukan itu. Kenapa? Sudah tertanam sifat insan di dalam hatinya. Bahwa insan, ini dia. Al-insanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak nampak Allah, kau yakin Allah nampak kau. Kalau Allah sudah nampak kita, maka kita akan hati-hati menghadapi hidup dan kehidupan kita. Ihsan itulah yang menampaknya. Jangan sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripati tanah. Semua dari tanah itu. Dari tanah. Semua dari tanah. Saya dari tanah, Pak BKM dari tanah, Bapak dari tanah, Ibu dari tanah, yang di luar dari tanah, semua dari tanah. Memang semua dari tanah. Cuman kan model tanah itu macam-macam kan gitu.
Ada model tak tanggus, keras aja utang, bandel. Kasih tahu nggak bisa, kasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kita bandel, kata namanya tunggu kita tahu nggak? Ada model ada gambut, berair aja penyakitan. Ada model orang serang ada bawaannya, asal nengok mukanya takut loh. Ini tanah wakaf ini, nabi-nabi. Ada model orang gelisah hidupnya. Nggak tentu dengan ceramah, nggak mau di dalam, di luar aja. Itu kan sengketa itu. Karena nggak jelas asal-usulnya. Maka apa yang perlu kita sombongkan hari ini? Yang kita ini dari tanah. Maka ketika kita beribadah, jangan pernah puas kita dengan amal yang sudah kita buat. Kalau hari ini kita mengharapkan masuk surga karena amal ibadah kita, mimpi. Tahu kali kita. Aku rajin sholat, tahu kali lah sholatmu kayak mana. Aku rajin sedekah Ustaz. Tahu kali Allah sedekah kita lah mana. Kalau mengharapkan ibadah kita masuk surga, nggak ada kita yang masuk surga, nggak ada. Ini yang ngomong, nih yang ngomong ini belum tentu ini lebih baik daripada yang dengar. Ya betul Pak, yang ngomong sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini. Bisa jadi yang dengar jauh lebih parah. Itu kawan yang dulu dibilang hari ini aja. Tidak usah kita hari ini sombong. Maka perbaharui terus amal ibadah kita. Tuntut ilmu terus. Walaupun hari ini kata orang kita sudah orang yang berilmu, kita orang yang alim, tapi terus cari ilmu itu. Terus kita ibadah karena yang mau kita cari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memasukkan kita bukan perkara amal kita, tapi yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah ridhonya Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Ridho Allah yang mau kita cari. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, wadkhuli jannati, maka surga balasannya. Macam mana cara mencari ridho Allah? Inilah salah satu mencari ridho Allah. Di saat yang lain keluyuran, menghambur-hamburkan uang, melakukan mubazir di luar sana, kita yang hari ini kumpul di masjid, hari ini kita maaf, silaturahim, kita ngaji, kita selamat, insya Allah. Inilah cara mengundang Allah, ridho Allah ini. Kalau ridho Allah sudah datang sama kita, kita yang dapat, insya Allah seluruh orang Kuantan itu juga akan dapat. Dampak positifnya akan semua, karena kebaikan yang kita lakukan. Itulah hebatnya kebaikan. Ya, insya Allah. Makanya hari ini jangan pernah puas, terus hijrah, terus memperbaiki diri. Ingat, dunia semakin bertambah tahun, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Makanya malaikat kadang tertawa nengok kita Bapak Ibu. Malaikat ketawa nengok kita. Kenapa malaikat ketawa menengok kita Bapak Ibu? Lucu orang itu kata malaikat. Lucu manusia itu. Setiap hari dibayang-bayangi dengan kematian, tapi masih bisa orang itu ketawa. Setiap hari umur mereka bertambah, setiap hari usia mereka makin bertambah. Mereka tidak sadar bahwasanya semakin bertambah usia mereka, sesungguhnya mereka semakin berkurang jatah hidup dari dunia. Lucu nengok manusia itu, masih sanggup mereka ketawa kata malaikat. Kali ini semakin bertambah umur, tutup buku 2024, kita song-song 2025, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Hilangkan kesombongan, terus bersyukur kepada Allah, terus perbaiki amal kita. Jangan pernah puas dengan kebaikan dan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Karena ciri orang yang beriman itu, ketika dia melihat kebaikan, dia akan contoh kebaikan itu. Ketika dia melihat kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan dia jadikan cermin agar apa? Dia tidak melakukan kejahatan yang dia lihat dengan matanya. Kalau sudah hijrah, wajahanu fi sabilillah, maka dia akan istiqomah jihad di jalan Allah. Kalau sudah hijrah, istiqomah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, maka rahmat dari Allah akan datang kepada kita. Insyaallah. Wallahu ghafurur rahim. Ampunan Allah dan sayangnya Allah pasti akan kita rasakan. Besar dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Luas kemaksiatan kita, lebih luas ampunan Allah. Lebih bagus kita terlambat daripada tidak sama sekali, saudaraku.
Insya Allah kita semua pengen kita hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kita tinggalkan sebelumnya. Amin ya. Supaya apa? Kita jadi orang yang beruntung. Maka gimana caranya? Berbanyak mohon ampun, muhasabah, istighfar. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir maka hati kita akan tenang. Ingat Allah maka akan timbul rasa takut kita, bergetar hati kita, tumbuh rasa takut kita, bertambah keimanan kita. Itulah ciri orang-orang yang beriman, saudara. Maka di penghujung tahun ini tidak lain yang kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Karena kita tidak tahu, saudaraku, kebaikan yang mana yang akan membawa keridhaan Allah untuk diri kita. Jadilah orang yang manfaat. Mana orang yang manfaat? Khairun nas anfa'uhum. Banyak kebaikan yang untuk orang. Apa ciri orang manfaat? Dia datang orang senang, dia nggak nampak orang kejadian. Apa ciri orang tak manfaat? Dia datang orang gelisah, dia tak datang orang senang. Maka jangan sampai dalam hidup kita ini tak ada sedikit pun manfaat dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita hidup tapi kalau tidak ada manfaat, walau hanya sebesar biji zarah yang kita buat di muka bumi Allah ini. Maka pesan kita di akhir tahun ini pertama, mau sebaik apapun, mau sebanyak sedikit apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jangan ketika kenikmatan, kesenangan itu datang kepada kita, malah kita semakin jauh dari Allah. Ingat, ujian terberat bukan perkara sulit, tapi perkara kesenangan hidup. Kadang-kadang dengan kesenangan manusia semakin jauh dari Allah. Kadang-kadang ketika diuji dengan kesulitan, kita baru sadar bahwa kita butuh Allah. Maka jangan sampai kita dekat kepada Allah hanya ketika kita diberikan musibah saja oleh Allah. Diberikan kesenangan pun kita harus tetap dekat kepada Allah. Agar apa? Ketenangan, kesenangan itu tetap membawa keberkahan dalam hidup kita. Di balik daripada keimanan itu tidak pantas rasanya kalau tidak dibarengi dengan amal soleh. Maka selagi hidup, manfaatkan kesempatan untuk terus memperbaiki amal kita. Iman saja nggak cukup, iman harus dibarengi dengan amal soleh agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Solehkan diri kita, solehkan keluarga kita, maka masyarakat akan ikut soleh beramai-ramai. Jangan kita jadi orang yang soleh sendiri. Kita ajak orang soleh untuk berjemaah, untuk bersama-sama, agar sekiranya apa? Kebaikan dunia dan akhirat sama-sama kita dapatkan, saudaraku. Ya, yang terakhir, teruslah kita berhijrah, memperbaiki diri. Jangan pernah puas dengan amal kita. Jangan sombong, karena amal yang sombong akan membakar amal-amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ingat, orang yang beriman, orang yang selalu hijrah dan dia tidak pernah puas dengan amal kebaikannya. Orang yang beriman itu semakin dia diberi umur, maka akan semakin banyak nilai-nilai kebaikan yang dia kerjakan. Semakin dia diberi umur, akan semakin kebaikan yang akan dia lakukan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Terakhir, pesan saya di masih jam 10, masih ada 2 jam lagi PPKM. 2 jam lagi 2025. Kalau drama saya udah siap, kalau 2 jam lagi pulang kan gitu. Artinya Pak, tetap jaga diri kita. Sampai rumah, awasi anak-anak kita. Kata Nabi, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Jangan sampai anak-anak kita mengikuti budaya tasyabbuh yang bukan budaya kita. Ingat, ini bukan budaya kita. Meramaikan tahun baru dengan sesuatu yang mubazir, sukacita yang berlebihan, ini bukan tahun baru kita.
Tahun baru kita tahun baru Muharram. Ini punya saudara kita. Jangan ganggu saudara kita beraktivitas. Jangan jadikan momen tahun baru ini menjadi momen kebebasan bagi siapapun untuk mengatasnamakan cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai rumah, telepon anak-anak kita, suruh pulang. Kalau memang dia di luar, suruh dia diri di rumah, tenang di rumah, elok di rumah. Jangan buat kegaduhan di luar sana. Kenapa? Kalau sempat terjadi hal-hal yang tak diinginkan, nanti yang rugi kita sebagai orang tua. Bapak pun juga jangan bertingkah. Balik dari sini takut kalian kembang api. Nanti habis acara ini kita berdoa langsung pulang istirahat. Niatkan sepertiga malam bangun, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar tahun ini yang sudah kita lewati tahun 2025 nanti lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Nah, ini baru ciri orang beriman. Gak ikut-ikutan. Ya, ingat, siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk ke pergolongannya. Kita tidak murtad, tapi maaf, syahadat kita bisa batal. Kenapa? Kita mengakui budaya orang lain. Maka jangan sampai itu terjadi, saudara. Ya, dan itu aja barangkali nasihatnya buat malam ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Masih boleh saya datang ke Masjid Raya nih? Boleh. Masih boleh? Boleh. Dengar tuh Bapak Ibu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara jemaah. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu senantiasa diberikan umur takwa yang panjang. Bapak Ibu senantiasa dimudahkan segala urusan. Saya malam ini Bapak Ibu mohon izin langsung pamit saya ke Pekanbaru. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Sudah disiapkan penginapan di Mama BKM. Saya mohon izin Pak tidak bisa menempatinya. Maka saya langsung balik ke Pekanbaru. Karena besok pagi pukul 8 saya harus sudah terbang ke Jakarta Bapak Ibu. Maka doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya agar Allah senantiasa memberikan kesehatan. Doakan saya Bapak Ibu dimanapun saya berdakwah, saya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf, mohon pamit. Terima kasih. Ila liqa assalama wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.